Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Sastra Hindu Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sastra Hindu Islam. Jadi, sastra Hindu Islam itu adalah sastra yang lahir dari unsur Hindu dengan berunsur Islam di dalamnya. Nah, sastra ini disebut juga dengan sastra zaman peralihan, di mana sastra zaman peralihan itu adalah sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam di dalamnya. Nah, ciri-ciri sastra ini yang pertama itu yang dijunjung tinggi itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua itu plotnya menceritakan dewa-dewi atau bidadari yang turun ke bumi untuk menjadi raja ataupun anak raja. Kemudian yang ketiga itu motif-motif Hindunya, namun unsur-unsur Islam semakin tebal di dalamnya. Nah, di dalam sastra zaman peralihan ini ada 14 hikayat. Yang pertama itu ada hikayat Puspawiraja, kemudian ada hikayat Perang Punting, yang ketiga ada hikayat Langlang, kemudian yang keempat ada hikayat Si Miskin, hikayat Bermah Syahban, hikayat Indraputra, hikayat Syahkobat, hikayat Korasi Mengindra, kemudian yang ke-9 ada hikayat Indra Bangsawan, yang ke-10 ada hikayat Jaya Lengkara, yang ke-11 ada hikayat Nahkoda Lengkara, kemudian yang ke-12 itu ada hikayat Ahmad Muhammad, yang ke-13 ada hikayat Syah Mardan, yang kemudian yang terakhir itu ada hikayat Ismayati. Baiklah, untuk pembahasan kedua yaitu tentang tujuan sastra Hindu Islam. Pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pembelajaran sastra harus memberikan pengalaman pada anak yang berkontribusi pada 4 tujuan. Yang pertama itu menumbuhkan kesenangan pada buku. Salah satu tujuan utama pembelajaran sastra untuk anak ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan, serta masuk dan terlibat di dalam suatu buku. Yang kedua yaitu menginterpretasi bacaan sastra. Untuk menciptakan ketertarikan kepada buku, anak perlu membaca banyak buku. Anak pun perlu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan buku. Orang tua dan anak dapat membicarakan tentang makna pribadi yang mungkin terdapat pada suatu cerita untuk di kehidupan sendiri. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Anak-anak harus pula diarahkan menemukan elemen-elemen sastra secara berangsur-angsur, karena elemen-elemen itu memberikan bekal bagi anak dalam pemahaman makna cerita ataupun puisi. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, mengembangkan apresiasi. Sasaran jangka panjang pengajaran sastra pada anak ialah mengembangkan kesukaan membaca karya sastra yang bermutu. James Bretton menyatakan bahwa dalam pengajaran sastra, anak hendaknya membacakan lebih banyak buku dengan puas, dan dia hendaknya membaca buku-buku dengan kepuasannya yang semakin tinggi. Sedangkan Margaret Earley menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama, tahap menikmati yang tidak sadar, dan yang kedua itu tahap apresiasi yang masih ragu-ragu atau berada antara tahap ke-1 dan ke-3. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tahap kegembiraan secara sadar. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu mengenai contoh sastra pada masa peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari peleburan sastra berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Atau dengan kata lain, sastra yang lahir pada zaman Hindu disesuaikan dengan zaman Islam. Nah, umumnya sastra yang lahir pada zaman peralihan memiliki 2 judul. Yang pertama itu adalah judul Islam, yang kedua adalah judul Hindu. Dan seringnya judul Islam adalah yang lebih dikenal dibanding judul Hindu. Contohnya, hikayat Si Miskin lebih dikenal daripada hikayat Marakarma, dan hikayat Syah Mardan lebih dikenal daripada hikayat Indrajaya. Lalu, untuk contoh sastra peralihan Hindu-Islam yang akan saya sampaikan yaitu hikayat Syah Mardan atau judul Hindunya hikayat Indrajaya.
Nah, hikayat Syah Mardan ini adalah hikayat yang sangat populer pada masanya dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Nusantara seperti Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Nah, hikayat Syah Mardan ini merupakan suatu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak agar gemar membaca. Nah, begini ceritanya. Alkisah, di suatu negeri yang bernama Negeri Darul Hasan, hiduplah seorang raja bernama Raja Bagirna Dantajaya dan anaknya yang sangat tampan bernama Raja Muda Syah Mardan. Raja Muda Syah Mardan ini merupakan raja yang cakap, arif, bijaksana, dan memiliki pengetahuan yang luas terhadap sesuatu hal. Suatu hari, Raja Syah Mardan ingin mengantar gurunya yaitu Brahmana kembali ke desa. Namun di perjalanan dia tersesat bersama dengan rakyatnya. Di perjalanan kembali menuju negeri Darul Hasan, Syah Mardan bertemu dengan Putri Kemala Ratnadewi, anak dari Raja Dahrul Marjun, yang tengah ditawan oleh raksasa. Karena Syah Mardan tidak dapat mengalahkan raksasa tersebut, Putri Kemala Ratnadewi mengubah Syah Mardan menjadi burung nuri. Syah Mardan dalam bentuk burung nuri pun terbang ke Maligai Putri Siti Dewi, anak dari Raja Dahrul Hayam. Setelah pertemuannya dengan burung nuri tersebut, Putri Siti Dewi lupa dengan tugas dan kegiatannya. Dia tidak lagi menyulam, melukis, sehingga membuat Baginda sangat marah dan menyuruh pelayan untuk membawa burung nuri tersebut. Namun atas saran para tetua agar tidak terburu-buru mengambil keputusan, akhirnya burung nuri tersebut pun diubah dan yang muncul adalah Syah Mardan. Bukannya murka, Baginda malah mengizinkan Syah Mardan untuk menikahi anaknya yaitu Putri Siti Dewi. Syah Mardan yang kini telah berganti nama menjadi Indrajaya melakukan perjalanan spiritual dan menemui masjid di perjalanannya. Disitulah dia belajar Islam. Lalu di suatu waktu, Putri Kemala Ratnadewi yang dahulu ditawan oleh raksasa memiliki seorang anak tampan bernama Raden Panji Lelana atau di sini dipanggil dengan Raja Dililah. Dalam pencariannya menemukan ayahnya, dia berhasil membebaskan perempuan-perempuan yang ditawan oleh Raden Wiralelana. Raden Wiralelana adalah raja yang menewaskan Syah Mardan. Karena Raja Dililah telah berhasil mengalahkan Raden Wiralelana, akhirnya dia memberikan Indra Cahaya yang merupakan anak dari Syah Mardan untuk dipersunting Raja Dililah. Setelah itu Raja Dililah memimpin negeri Dahrul Marjun. Di bawah kepemimpinannya, Dahrul Marjun sangat makmur dan ramai dikarenakan kebijaksanaannya dalam memimpin. Baiklah, itu dia hikayat Syah Mardan yang merupakan contoh dari sastra peralihan Hindu Islam. Saya mewakili kelompok 8 meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.